ada. Salam tangguh, sehat dan sukses selalu. Salam tangguh Pak Hiro ya. Tentu Siap. kabar ini ya agak mengganggu juga publik ya Pak Hiro ya, karena ternyata walaupun sudah diberikan label sebagai kabupaten dengan risiko bencana tertinggi di NTT, tapi kita untuk dokumen penanganan bencana ini sudah kadaluarsa begitu Pak Hiro ya? Benar sekali. Iya. Karena dokumen sebelumnya sudah berakhir di tahun 2021. Kemudian sekarang ini belum ada dokumen kajian lanjutan karena setiap dokumen masa lakunya 5 tahun. Setelah 5 tahun seharusnya itu harus dianggarkan oleh pemerintah untuk melakukan kajian risiko lagi. Yeah. Dan itu bukan salah satu dokumen, bukan satu-satunya dokumen. Paling kurang ada 5 dokumen ya. Tapi induknya ada di dokumen kajian pengurangan risiko bencana. Ya. Oke. Masih ada dokumen lainnya yang juga cukup banyak. Walaupun saya sebut tadi ada 5 itu merupakan induk-induknya. Dalam dokumen pengurangan risiko bencana ini apa saja yang tertera di dalam yang bisa kemudian kita fungsikan untuk bisa mengurangi risiko bencana di Kabupaten Ende, Pak Hiro? Ya, dalam dokumen ini yang pertama menggambarkan tentang kondisi kebencanaan Kabupaten Ende. Gambaran umum wilayah Kabupaten Ende, sejarah kejadian bencana Kabupaten Ende, potensi bencana Kabupaten Ende. Selanjutnya dalam pengkajian risiko bencana itu ada indeks pengkajian risiko yang di dalamnya berisi tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas berkaitan dengan kebencanaan. Selanjutnya ada peta risiko bencana, lalu baru kemudian ada kajian risiko bencana, itu penentuan risiko bencana Kabupaten Ende dan penentuan tingkat kerentanan Kabupaten Ende. Dan ini karena ini menjadi dasar, ini induk dari seluruh dokumen. Makanya kalau ini menjadi induk dari seluruh dokumen berkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Ende ini, maka dokumen-dokumen berikutnya tidak bisa disusun karena ini menjadi induk. Tapi kemudian juga agak aneh-aneh juga kadangkala dokumen yang lain bisa susun lebih dulu. Itu kenapa tuh Pak Hiro? Misalnya sekarang misalnya ada dokumen kontingensi bencana banjir. Yang memang walaupun belum tanda tangan, tapi itu sebenarnya kita buat tanpa ada dokumen induk. Iya, Pak Hiro, apakah Anda dan juga tim Anda dalam forum ini ya sudah kemudian berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Ende menanyakan kira-kira kenapa ya belum ada dokumen induk ini? Apa sih kendalanya sampai dokumen induk belum ada, tapi dokumen anak-anaknya dalam tanda kutip ini malah sudah ada duluan begitu Pak Hiro? Ya, sejak forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Ende dideklarasi 10 Oktober 2023, pertama kami pemahaman berkaitan dokumen memang agak terbatas, tapi kemudian setelah ada penjelasan dari BPBD, kemudian kami cek lagi apa kepentingan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, karena semua langkah, kegiatan, kerja, usulan-usulan berkaitan dengan kebencanaan, pijakannya ada pada dokumen itu. Dan itu disampaikan oleh BPBD bahwa dokumen berkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Ende itu sementara sudah akhir semua di tahun 2021 karena masa laku semua dokumen itu 5 tahun seperti saya katakan tadi. Lalu dalam waktu terakhir ini kami sudah berdiskusi dengan Bapeda menyampaikan tentang dokumen ini. Lalu? Dan ini sedang mengambil langkah-langkah di masa PJS ini karena pembiayaan semua kan bukan berbasis pada politik anggaran misalnya bupati terpilih toh. Karena ini bisa dialokasikan, sedang didorong oleh Bapeda untuk BPBD untuk mulai merancang supaya dalam waktu 1 tahun lebih ini sudah bisa dilakukan kajian, merancang kegiatan dan biayanya untuk disampaikan kepada Bapeda. Itu kami sudah dorong sampai di situ tingkatnya. Oke, jadi dalam masa penjabat bupati kita mengharapkan bahwa dalam masa-masa pejabat ini dokumen ini bisa ada. Karena kalau misalnya nanti bupati terpilih, kalau dia tidak punya konsentrasi dengan isu bencana, itu artinya kita dokumen tidak ada. Padahalnya juga segala bantuan, dana-dana dari pusat sangat tergantung pada dokumen-dokumen kebencanaan itu sendiri. Dan itu juga menjadi acuan advokasi yang dilakukan oleh Forum PRB kepada dinas terkait agar perencanaan dinas terkait harus integrasi dengan isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Kalau misalnya tanpa dokumen ini begitu Pak Hiro ya, menurut Anda apa dampaknya begitu terhadap penanganan bencana di Kabupaten Ende? Kalau selama ini sudah adakah kendala-kendala atau permasalahan yang muncul karena kita tidak memiliki dokumen ini begitu Pak Hiro? Berbicara tentang kendala, mungkin belum ada kawan-kawan melakukan, tapi semua kebijakan kalau tanpa ada dokumen, kesian juga kalau orang mulai menggunakan anggaran ini. Apa pijakan Anda menggunakan dana ini Dasarnya. urusan dengan bencana? Apa dasarnya? Paling kurang ada dokumen ini. Kemudian yang kedua tadi seperti saya katakan, bahwa juga dana-dana pusat juga akan masuk ke Ende, misal berkaitan dengan kebencanaan dan beberapa hal lainnya. Itu juga sangat tergantung juga. Ini menjadi salah satu poin, bukan satu-satunya poin. Salah satu poin yang kemudian ikut menentukan indikator ketahanan. Indeks ketahanan daerah juga salah satu poinnya ada di sini. Indeks ketahanan daerah untuk Kabupaten Ende sampai saat ini baru 0,55. Idealnya 1. Kalau ini mulai ada dokumen ini juga ada, itu akan naik sebenarnya. Dan ketika indeks ketahanan daerah naik, ini juga berpengaruh pada bagaimana posisi Ende, penanganan dan keseriusan pemerintahan Kabupaten Ende dalam urusan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Ende. Ya, Pak Hiro, agar ini bisa terrealisasi secepatnya begitu. Tadi Anda menyatakan bahwa kalau bisa di masa penjabat bupati ini ya bisa ada dokumen ini. Daya dorongnya nanti seperti apa? Apa saja yang harus disiapkan dan apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman di Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ende ini, Pak Hiro? Ya, kita serius mendorong BPBD untuk bagaimana segera menyiapkan rancangannya untuk didiskusikan dengan Bapeda agar itu disampaikan kepada PJS kan. Ini serius di kita, tapi kami tidak karena ini berkaitan dengan penyusunan kajian risiko bencana sendiri juga tidak dilakukan oleh tim, karena ini biayanya besar, itu pasti akan tender. Selama ini dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi juga dari luar Flores. Karena apa? Karena perguruan tinggi juga harus memiliki sertifikat berkaitan dengan urusan kajian ini sendiri. Ini yang harus dilakukan. Kita berpikir sebenarnya kalau mau dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Ende, ini juga pemerintah harus memberi ruang agar dosen-dosen bisa mengambil bagian dalam kursus atau pelatihan berkaitan dengan kajian risiko bencana, supaya mereka mendapat sertifikat, supaya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Ende sendiri. Kalau kita ambil yang dari luar, itu pasti biayanya agak mahal. Ya. Oke, dan untuk itu apa yang diharapkan ya oleh Pak Hiro mewakili teman-teman dari Forum Pengurangan Risiko Bencana agar ini bisa segera terrealisasi? Rekomendasi-rekomendasi seperti apa yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten ini dalam usaha percepatan ya adanya atau realisasi dokumen ini, Pak Hiro? Iya, rekomendasi seperti apa? Sebenarnya seperti tadi saya sampaikan rekomendasi juga mendorong Badan Penanggulangan Risiko Bencana untuk mulai mendesain ya pertama. Kemudian yang kedua segera mendiskusikan dengan Bapeda untuk bagaimana bisa mulai mendesain berkaitan dengan anggarannya. Lalu ketiga, karena ini masa lakunya 5 tahun ya, saya kira harus menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Ende yang juga bisa melakukan mempunyai sertifikat ya berkaitan dengan kajian risiko bencana dan juga beberapa dokumen lainnya. Kalau tidak ada sertifikat, kita selalu menggunakan orang luar dan itu biaya akan sangat mahal. Dan juga kita mendorong Pak pejabat bupati juga untuk agar lebih serius lah melihat bencana ini. Kita bersedih ya, dalam situasi 2 bulan itu ada 10 korban. Dan dari 10 korban itu 9 korban itu karena bencana baik yang langsung tak sengaja dibuat oleh manusia 2 korban, lalu yang sisanya itu adalah dari bencana alam murni. Longsoran di kota Ende memang lebih sedih terjadi di depan mata di kota Ende, itu yang lebih sedih itu. Ya betul ya Pak Hiro. Oke, jadi dokumen ini bukan semata kita sasar karena untuk masalah penganggaran, tetapi karena ini berkaitan dengan nyawa manusia begitu ya? Iya benar sekali. Baik ya untuk Pak. Mengurangi risiko bencana ya. Oke, mudah-mudahan ya bisa segera terrealisasi. Mudah-mudahan perjuangannya ini berjalan dengan mulus, lancar. Segera kita bisa punya dokumen ini ya, karena saya pun juga nanti akan mendapatkan atau merasakan manfaatnya dengan adanya dokumen ini begitu Pak Hiro.
Amin. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama. Baik. Forum media kita melihat bahwa ini satu persoalan yang harus disiapkan oleh kabupaten, diselesaikan oleh Kabupaten Ende, dan kita semua lah masyarakat juga harus ikut berperan serta bagaimana mendorong supaya tidak melihatnya dokumen ini hanya menjadi hal yang kecil, tapi ini juga jadi hal yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan kebencanaan di Kabupaten Ende. Baik, oke. Pak Heru, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam tangguh. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam tangguh, sehat dan sukses selalu untuk semuanya.